Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seluruh Nusantara, ini saya mau bikin video ya, bagaimana kita menjadi bos ya, atau belajar menjadi bos yang bos yang betul-betul enak ya, betul-betul nyaman. Ini bagaimana caranya? Yaitu ada dua cara ya, yaitu otomatis kita kalau ingin jadi bos ya belajar dari bawah dulu, dari keluarga. Kita sinergi dengan keluarga atau teman-teman. Jadi bos itu sebetulnya kalau kita terangkan secara mudah juga bisa. Caranya begini. Sebetulnya manusia itu hanya dibagi dua, yaitu orang yang pikirannya sudah dewasa, dua orang yang pikirannya belum dewasa. Jadi satu ya, orang yang pikirannya belum dewasa, dua orang yang pikirannya sudah dewasa. Nah, kebanyakan orang di sana-sana itu hanya memandang dari segi umur, sehingga banyak yang jadi masalah. Gak bisa harmonis antara bawahan dan atasan, karena hanya memandang dari segi umur. Karena umurnya lebih banyak, itu kadang belum tentu pola pikirnya itu dewasa ya. Orang yang umurnya lebih muda belum tentu pikirannya itu pikiran kanak-kanak ya. Jadi kadang-kadang orang umurnya sudah dewasa tapi pikirannya masih kanak-kanak, atau sebaliknya masih muda tapi pikirannya dewasa. Nah itu kalau kita ingin mudah, itu pandanglah dari segi dewasanya pemikiran, atau orang yang belum dewasa pemikirannya. Jadi pandanglah dari segi itu. Apalagi kalau kita sedang menghadapi masalah, biasanya itu yang terjadi ya. Makanya saya akan berikan ya contoh. Jadi contohnya begini. Kadang-kadang ada orang yang belum dewasa pikirannya ya, mengolok-olok pada kita, sehingga kalau kita pandang dari umurnya, itu kadang-kadang orang itu nggak mau maafkan, marah-marah. Tapi kalau kita pandang dari segi pemikirannya, ya memang belum dewasa ya, maklum saja ya, karena maklumi saja. Karena kalau orang yang belum dewasa pikirannya itu ya kadang-kadang seperti anak kecil itu, mencingi, jelekin ya, berkata yang enggak. Lah begitu. Walaupun orangnya tua, umurnya sudah dewasa, sudah tua, tapi kan kenyataannya begitu. Akhirnya orang yang tadinya enggak mau mengampuni, akhirnya mau mengampuni. Ya akhirnya bisa damai, rukun, kompak dengan keluarganya. Artinya kalau kita ingin harmonis ya, kalau kita ingin jadi bos yang enak, yang nyaman, yaitu kita harus memandang dari segi
dewasa atau tidaknya pemikiran. Jangan hanya memandang dari segi umur atau dari segi sudah kuliah di mana. Karena walaupun belum kuliah, walaupun orang yang nggak kuliah, kadang-kadang kedewasaannya lebih tinggi orang mengalahkan orang-orang yang kuliah. Ya, karena apa? Walaupun ini orang nggak kuliah, tapi dia terjun di lapangan berani, sehingga berani menghadapi kegagalan, sehingga dia belajar dari kegagalan. Nah, itulah makanya jangan kita itu memandang dari pernah sekolah di bangku mana, jangan begitu. Kalau kita ingin betul-betul jadi bos yang luar biasa, nah itu perlu gambaran-gambaran. Contohnya ini ada tanaman ya, contohnya ini ada tanaman, itu kita perlu memahami masalah tanaman, atau kita perlu memahami masalah elektronik. Karena apa? Elektronik ya, itu kan ada ukurannya masing-masing, komponennya ada ukurannya masing-masing, ada ukurannya. Kalau ukurannya itu enggak pas ya, itu ya pasti enggak hidup. Atau suatu elektronik yang sudah rusak, itu ya, elektroniknya sudah rusak, itu pasti ada komponen-komponen yang perlu diganti. Nah, itulah. Jadi kita itu perlu memahami ya itu atau tanam ini, karena untuk menggambarkan kepada tangan kanan kita ya, kalau kita jadi bos, cepat untuk memahamkan ya, cepat untuk memahamkan. Jadi orang nggak paham, setelah diberi gambaran tuh bisa paham. Karena saya sudah memiliki banyak gambaran untuk menggambarkan kepada orang-orang yang sulit untuk paham, akhirnya jadi paham. Itu sudah banyak ya, sudah banyak orang yang saya tangani seperti itu. Jadi makanya ini ada tanaman ya. Kalau Anda ingin paham tentang tanaman, ini kita harus seperti saya dulu ya, di kebun itu yang penting saya setiap hari hadir untuk mengamati suatu tanaman. Jadi kalau Anda ingin mengerti tanaman, ya minimal Anda ya di pinggir jalan itu kan bisa ditanami ya, sedikit bisa ditanami itu. Nah ini bisa untuk kita amati tiap hari ya, sehingga apa, kalau kita mengamati ya tiap hari itu kan semakin paham. Akhirnya bagaimana kita mudah untuk memberi gambaran kepada mereka-mereka ya, anak buah kita. Kalau kita belum jadi bos ya, kita harus cita-cita jadi bos. Caranya bagaimana? Kita mengelola keluarga kita. Ibaratnya saya, umpamanya ibaratnya saya seorang manajernya, atau seorang bosnya, atau seorang pimpinannya, atau seorang bagian menyelesaikan suatu masalah. Nah, begitu. Jadi akhirnya bagaimana? Kita membentuk ya, atau melatih 4 tipe, minimal 4 tipe ya. Karena bos-bos yang bangkrut atau berhasil jadi bangkrut itu 4 tipe ini kurang diperhatikan. Satu yaitu ya, kita harus
melatih kepada anggota-anggota, ya kalau kita masih sekedar ingin cita jadi bos, ya kita melatih keluarga kita ada yang kita latih, contohnya menyelesaikan masalah itu merangkap, yaitu dengan karya tulis, seni tulis atau karya tulis itu. Setelah saya mengamati di sana-sana, itu orang-orang itu atau keluarga saya, kalau saya suruh nulis itu ya kurang begitu semangat. Akhirnya hanya mendapatkan satu orang saja, istri saya mau menulis. Tapi sekarang ini ada yang sangat luar biasa, ya, yaitu bikin suatu video, ya, video di YouTube. Dengan video di YouTube, di situ kan sudah ada deskripsinya, sehingga tinggal baca kalau mau baca, kalau nggak mau baca tinggal mendengarkan saja atau menonton. Mengapa kok bisa jadi begitu? Menurut pengalaman di lapangan, saya menyelesaikan suatu masalah, ternyata orang itu lupa, walaupun pernah kuliah ternyata ya lupa. Ya, akhirnya nggak berhasil, banyak masalah. Akhirnya setelah saya menggeluti mulai muda dulu ya sampai sekarang, ternyata orang itu lupa karena nggak mau nulis, karena standarnya orang punya ilmu itu harus diulang-ulang, diulang-ulang sampai 30 hari. Setelah itu diulang-ulang terus. Ibaratnya kalau nggak diulang-ulang, ibaratnya nyopir baru satu kali, apakah menyelesaikan suatu masalah? Kan tidak, kan tidak, harus 30 hari nyopir itu. Setelah itu nyopir terus. Karena apa? Walaupun sudah nyopir 30 hari, kalau lama nggak nyopir, akhirnya ya nggak terginas lagi. Artinya kita bisa bikin standar kepada anak buah kita, ya kalau kita belum jadi bos, ya keluarga kita ya kita latih. Kalau sudah jadi bos, ya kita latih anak buah kita. Itu sebetulnya melatihnya itu mudah sekali, ya. Makanya diulang-ulang itu tadi, ya. Setelah itu nanti kalau dirincikan banyak, ya. Nah, terus itu kan nomor satu yaitu tentang menyelesaikan berbagai masalah. Menyelesaikan masalah itu ada di video-video saya lain, juga ada caranya. Setelah masalah, jadi anak buah kita ada yang kita latih begitu. Terus kita latih kepemimpinan, ya kepemimpinan itu. Terus kita latih sehingga seandainya kita nggak memimpin pada mereka, sudah ada yang menggantikan, jadi kita enak gitu. Terus manajemen, ya kita latih manajemen, orang yang memiliki manajemen. Terus kita latih satunya apa itu, tentang kesemangatan. Nah itu siapa yang semangat, miliki semangat. Jadi kita melatih orang itu kan ada ini detik-detiknya anak pemimpin ini. Detik-detik mempunyai karakter pemimpin. Ikan ada dilatih kepemimpinan. Ini ada detik-detik tentang menyelesaikan masalah. Ini dilatih. Contoh anak saya itu ada yang detik-detik menyelesaikan masalah. Terus anak saya yang satunya ada detik-detik kepemimpinan. Terus anaknya satunya ada detik-detik apa itu,
bidang manajemen berarti ya kemanajemenan, menyelesaikan masalah, terus ada yang semangat. Nah, jadi akhirnya apa? Karena orang yang mempunyai kesemangatan itu juga ada kelemahan. Nah itu kadang-kadang orang yang semangatnya tinggi tapi nggak punya manajemen. Nah itu dibantu yang punyai manajemen. Atau mudah yang semangat ini kadang-kadang mudah putus asa, mudah gampang kena masalah dengan yang lain atau dengan pemimpinnya atau dengan manajemennya. Lah itu nanti ada yang punya sifat pendamai, didamaikan begitu. Lah pendamai itu juga punya kelemahan, bisa mendamaikan tapi punya kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya yaitu dia kesemangatannya kurang, makanya dibantu oleh orang yang mempunyai tipe semangat itu tadi ya. Atau di dalam kepemimpinan kebijakannya ya, orang punya tipe pendamai ini kurang, akhirnya dibantu sebagai pemimpin. Nah pemimpin juga begitu, dia punya potensi untuk memenangkan suatu tujuan, tapi kelemahannya kalau nanti ada masalah dengan bawahannya atau lingkungannya atau orang yang punya anak-anak muda ya, itu akhirnya dibantu penyelesaian masalah oleh orang yang mempunyai tipe pendamaian. Jadi orang yang mempunyai manajemen juga begitu, kelemahannya dia kadang-kadang gampang putus asa menghadapi masalah, kadang-kadang masalah dengan pemimpinnya atau dengan orang yang anak muda, sehingga diselesaikan, dibantu penyelesaian oleh orang yang mampu menyelesaikan permasalahan. Jadi empat tipe ini harus dilatih terus menerus. Jadi akhirnya bagaimana? Walaupun kita belum mencapai bos yang setinggi-tingginya, dari awal sini saja, latihan dari keluarga ini saja sudah rasanya nyaman ya. Kita semakin bisa bekerja sama, jadi pekerjaan bisa kita kerjakan sesuai bidangnya masing-masing. Nah itu caranya. Dan nanti semakin kita mencapai bos yang setinggi-tinggi, sudah terlatih, enak, sudah hafal itu. Artinya kita sudah, karena apa? Kita sudah membuat fondamen. Jadi kalau kita cita-cita itu fondamennya dulu. Nah itu fondamennya dulu itu dilatih ya. Atau ini ada pertanian ya. Nah itulah caranya jadi bos ya. Contohnya ini, tanaman ini kan harus sinergi ya, antara daun, akar, harus sinergi ya, akhirnya menjadikan suatu, akhirnya gemuk, akhirnya berbuah. Manusia kita hidup di dunia ini ya juga begitu ya, harus membangun fondamen ya. Itulah cara membangun fondamen. Alhamdulillah ya, karena banyak bos-bos yang sana bangkrut ya, di sana-sana bangkrut karena nggak bisa sinergi dengan anak buahnya. Nah ini kesempatan baik bagi saya, yaitu mempelajarinya ya. Alhamdulillah sudah banyak mereka-mereka yang sadar ya, akhirnya terus semangat, laju terus belajar. Terima kasih ya,
Silahkan share, like, dan komen. Silahkan tanya, tulis di kolom komentar. Silahkan tombol loncengnya supaya mendapat video selanjutnya, atau scroll, atau itu di bawah video itu ada tulisan selengkapnya, itu di tombol ya. Scroll bawah ada video, di tombol di atas nanti ada video pendek, video panjang, itu video saya. Silahkan dibaca satu persatu. Setelah itu ingin masalah apa di sini tinggal tombol. Jadi artinya kegagalan di mana-mana itu banyak ya, disebabkan karena walaupun sudah sarjana, walaupun sudah kuliah, tapi kok mengalami kegagalan, kesulitan, bahkan berkepanjangan karena mereka ini ya, bos, baik bosnya atau staf-stafnya itu lupa ya, lupa. Akhirnya saya bikinkan suatu video, di situ bisa diputar sesuai dengan apa yang dia lupa, akhirnya bisa ingat ya, akhirnya bisa jalan lagi. Itulah makanya Anda kalau ingin cita-cita jadi bos, sebetulnya itu mudah, yaitu caranya itu tadi. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.